Rotik ba, tak ngalok kata anak usul kok. Lari. Iki lho sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu PKH. Ya. Mawar, saya Kecamatan Kalinyamatan yang kami hormati dan kami muliakan. Pada kesempatan pada siang hari ini kita FDS Family Development Session atau STRIDE pemantapan keluarga untuk keluarga PKH. Pada kesempatan pada siang hari ini akan kami adakan sebuah simulasi berkaitan dengan pencegahan stunting. Ya, karena program pencegahan stunting ini dan penanganan stunting itu sangat penting sekali, terutama pada tahun-tahun ini. KNB rata-rata masyarakat mengalami stunting, terutama anak janin dan balita. Ya. Jadi untuk pertemuan pada siang hari ini yaitu sesuai dengan modul 6, yaitu pemanfaatan bantuan sosial dalam memenuhi gizi anak usia dini dan ibu hamil. Artinya panjenengan setiap bulan mendapatkan bantuan baik itu harta maupun bantuan sembako. Kira-kira bantuan ada beras, ada telur, ada daging, itu jenengan apakan seperti itu ya. Untuk dibuat untuk makanan untuk anak-anak yang terutama Arabiati yang punya anak balita. Kira-kira bantuan tersebut apakah dijual, apakah digunakan di maem untuk adik-adik atau bagaimana, nanti akan saya tanyakan satu-satu. Begitu ya. Pada kesempatan pada siang hari ini langkah 3 ini pengolahan bahan pangan bansos untuk memanfaatkan memenuhi gizi pada makanan pendamping ASI. Ya. Di sini akan kami tanyakan ibu-ibu berkaitan dengan masalah gizi tersebut. Ya. Panjenengan mengolah dan memasak makanan agar nilai gizinya tetap baik. Jenengan kira-kira memasaknya bagaimana? Apa digoreng, apa dikukus? Telure, Pak. Maksudnya telure. Semuanya. Baik itu nomor jenis itu nasi, apa dikili nasi goreng, apa nasi tetap dikukus, orang nasi goreng dikukus. Kira-kira Bu Ayu ini untuk memanfaatkan bantuan tersebut agar dapat nilai gizi yang baik, bantuan sembako jenengan dibuat apa Bu? Nasi. Tidang ya. Kalau berasnya dimasak, Yeah. terus telurnya direbus, dibuat telur bulat. Oh, dijajar juga Bu, campur sari mie ya. Biasanya rata-rata untuk anak-anak seperti Jajar itu. kasih oncelang itu kan Iya. enak. Alhamdulillah itu bisa memenuhi gizi Iya. untuk perbaikan perkembangan ibu dan anak ya, dan keluarga. Kira panjenengan gizinya kalau tinggi itu dapat bantuan sosial, bantuan sembako, itu nasinya dicampur-campur enggak sih? Mau dicampur kaya pedo apa daging sing luwih napa? Digawe sop napa pripun, Bu? Wingi dapat daging sapi. Nggih mboten dicampur. Soal nasi niku nggih tetap nasi dimasak biasa. Terus kalau daging itu selera anak itu biasa di sop. Nggih. Dibuat bergedel. Kalau telur kan dibuat bergedel. Gitu nggih. Jadi rata-rata memang dibikin bervariasi nggih, agar nilai gizinya itu tetap tinggi dan sehat. Nggih. Ibu-ibu, nanti kita akan mempraktekkan panjenengan
mengsimulasi bagaimana cara membuat makanan pendamping ASI ya, bagi bayi maupun makanan orang dewasa hamil, terutama yang hamil panjenengan harus memperhatikan bagaimana cara untuk membuat makanan tersebut. Siap Bu ya? Nanti akan kita bagi menjadi 2 kelompok. Ya, yang kelompok pertama yaitu MPASI, makanan pendamping ASI. Kemudian yang kelompok kedua itu nanti makanan orang dewasa. Ini akan kita bagi 2 kelompok. Kelompok Bu Istiroha satu bersama kelompok Bu Kusnul Yakin. Ngerti ya? Ibu-ibu yang kami hormati, ibu-ibu kelompok mawar desa Krian, berkaitan dengan mangke kita mempraktekkan cara membuat makanan pendamping ASI, MPASI sama makanan dewasa untuk ibu hamil. Ya. Perlu tadi kami sampaikan beberapa hal. Ya. Memasak dengan sederhana, merebus, mengkukus, dan memanggang, menumis agar nilai gizi tetap tinggi. Artinya kalau menggunakan minyak goreng jangan terlalu berlebihan, nanti akan menimbulkan sebuah kolesterol tinggi seperti itu. Kemudian memperhatikan kebersihan. Tetap kalau memasak kan dibersihkan, nggak langsung dari pasar atau dimasak kan ya. Sekarang hampir semuanya menjaga kesehatan lingkungan maupun kesehatan pribadi. Kemudian untuk alangkah baiknya ketika yang bayi itu untuk pendamping ASI itu biasanya nggak pakai penyedap rasa, agak rasanya agak banyak asin sedikit. Itu demi perkembangan otak dan perkembangan tubuh, karena khusus untuk anak bayi diusahakan jangan sampai terkontaminasi oleh produk-produk masakan kimia, berarti bisa berbahaya. Sesuai dengan dampak ya, kekurangan gizi ketika panjenengan semuanya melakukan dalam memenuhi kebutuhan balita, bayi dan janin itu mempunyai dampak kekurangan gizi yang luar biasa ketika makanan itu tidak bisa memenuhi. Yang pertama, keluarga ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah ya. Kemudian untuk yang bayi mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Nabi Juniko gizinya kurang ya. Terlebih ketika anak gangguan pertumbuhan, stunting itu adalah pertumbuhan yang tidak normal sesuai dengan usianya. Yang cara basa Jawane ya untet. Ya. Gangguan pertumbuhan anak pendek, stunting disebut, tinggi badan anak di bawah standar anak seusianya. Itu rata-rata banyak. Kami saya bisa cebol, ada pendek itu karena dulu pada waktu ibu hamil pemberian gizi kurang. Pakan tempe terus kita mau enggak itu berbahaya. Betul ya? Kemudian untuk dewasa, untuk orang dewasa gangguan kesehatan pendidikan rendah, terbatasnya pilihan kerja. Ini sebagai bentuk dampak kekurangan gizi. Ya. Semoga nanti kita memperhatikan cara membuat 2 kelompok MPASI sama kelompok 2 makanan orang dewasa, bagian harus bisa mempraktekkan. Nonton ya? Oke. Apa Bu? Makanan pendamping ASI ya? Ini rencana mau bikin apa ini? ASI tim. Bubur ya? Bubur wortel. Kaleh bayem. Balem. Itu kadusnya bayi niku suka apa mboten sih? Nek cuma ngoten. Yang 6 bulan. Nggih, insyaallah nek insyaallah gelem. Gelem nggih. Nggih. Wih, banyu banget. MPASI bayam sama apa wortel. Kreatif. Dua buat makanan
dewasa ibu hamil ya. Bikin apa Bu? Bikin ikan goreng buat lauk ibu hamil. Ikannya apa nih Bu? Ikan abangan. Abangan ya, ikan laut ya. Lauk nggih, lauk. Ini mudah-mudahan janinnya ibu-ibu bisa ya. Wah, mantap. Ini hasil kelompok 1 MP ASI, makanan berhubung ASI. Kemudian itu bubur wortel sama bayam sama agar-agar. Kemudian kelompok 2 makanan untuk ibu hamil dewasa, ada telur, ikan, sayur, nasi ya. Nah, ini hasil karya dari ibu-ibu PKH kelompok Mawar, Desa Kirian, Kecamatan Kelenyamatan, Kabupaten Jepara. Ya, terima kasih. Inti dari pertemuan pada siang hari ini, Ibu ya, berkaitan dengan masalah apa jenis Bu? Pemanfaatan bantuan sosial dalam memenuhi kebutuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Bahwa anak yang memasuki usia 6 bulan niku perlu diberikan makanan pendamping ASI. Kalau cuma dikasihkan ASI tok tetap teseh ngeleh Bu. Ya, perlu namanya bubur sing dikemas, wonten wortel, wonten ati ayam, kalau bisa nanti digodok, nggak usah dikasih penyedap rasa, nanti disuguhi. Betul nggih? Agar terpenuhi kebutuhan gizi secara seimbang. Kemudian khusus untuk ibu hamil perlu mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang untuk memastikan bahwa janin yang dikandung lahir sehat, cerdas dan tidak stunting. Tidak stunting itu pakai efeknya ketika gizi itu tidak mendapatkan asupan gizi yang seimbang, maka akan terjadi stunting. Pertumbuhannya akan mengalami hambatan. Cara bahasanya adalah kuntet, kerdil. Niku jangan sampai itu, karena di Jepara sendiri tingkat stunting itu lebih tinggi, terutama dari daerah pedesaan, khususnya Krian Menawi ada, tapi kita doakan nanti khusus ibu PKH kita berantas stunting. Makanya pola nanti alhamdulillah dapat bantuan dari pemerintah setiap bulan, ada bantuan pangan itu digunakan agar terhindar dari permasalahan stunting. Itu.